mengenai olahraga tadi. Kreativitas seorang guru tidak hanya guru saja, tetapi peserta didik itu harus juga mempunyai kreativitas, yaitu sehingga muajih itu adalah cerdas secara spiritual. Di sini ya tadi yang pertama kita gambarkan juga otak manusia, ada gambar lampu Ustaz. Yang kedua muajih ini gambar Al-Quran spiritual. Wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 di sini akan menjelaskan tentang peran guru. Yang pertama itu ada mu'alim. Mu'alim di sini yaitu pengetahuan. Yang pertama ini ada mengikuti berbagai pelatihan. Jadi seorang guru itu harus mengikuti berbagai pelatihan di luar maupun webinar, iptek, memahami teknologi. Jadi seorang guru itu tidak terlalu fokus belajarnya di dalam sekolah saja, tetapi ruang lingkupnya meluas. Yang kedua ini, guru itu harus banyak membaca berbagai macam buku sehingga menumbuhkan ide-ide baru terhadap peserta didik. Selain itu, selain kita mempelajari berbagai macam metode, kita juga harus memahami berbagai strategi dalam mengajar. Yang kedua itu ada mu'ajih. Mu'ajih di sini artinya memberikan motivasi terhadap diri sendiri maupun motivasi kepada peserta didik. Jadi sebelum mengajar itu, seorang guru itu harus memberikan motivasi kepada siswa sehingga menimbulkan semangat dalam belajar. Yang ketiga itu ada musrik. Musrik ini artinya emosional. Jadi seorang guru ini harus mengetahui emosi setiap anak dengan mengenal emosi dirinya sendiri. Yang kedua ini ada bersikap terbuka dan toleran. Artinya peserta didik ini harus membuka dirinya dengan menimbulkan berbagai macam yang ada di dirinya, baik itu bakat maupun idenya. Yang ketiga itu mampu mengkondisikan siswa. Contohnya ketika siswa ribut di dalam kelas, seorang guru itu harus mempunyai berbagai macam tadi metode sehingga mampu mengendalikan siswa yang tidak terlalu aktif di lokal. Yang ketiga ini ada musrim. Musrim ini artinya cerdas emosional. Yang keempat ini mu'adib. Mu'adib ini yang pertama ikut serta dalam kegiatan sosial di masyarakat. Selain itu, kita sebagai guru ini harus mengenalkan kepada peserta didik bahwa tidak hanya di dalam sekolah saja, tetapi harus mengikuti kegiatan sosial di masyarakat. Yang kedua itu ada memberikan contoh adab Islami kepada peserta didik. Contohnya tadi yang telah disebutkan oleh Ustazah Aji, mata itu tidak boleh berdiri dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Yang kelima ini ada mudarib. Mudarib ini cerdas moral dan sosial. Guru melakukan berbagai eksperimen dengan menyukai olahraga, tetapi seorang peserta didik ini juga harus menyukai olahraga. Contohnya dalam tadabbur alam tadi yang dikatakan oleh Ustazah April, dengan mengetahui alam-alam sekitar bahwa yang diciptakan oleh Allah SWT itu apa yang ada di muka bumi ini. Yang terakhir itu ada mudarib. Mudarib ini artinya kreatif. Mudarib ini guru melakukan berbagai eksperimen dengan metode olahraga tadi. Kreativitas seorang guru tidak hanya guru saja, tetapi peserta didik itu harus juga mempunyai kreativitas sehingga di sini kami dari kelompok Dodol Kentang ingin presentasikan optimalisasi peran guru ya, peran guru di sini. Baik, dari pertama kita mulai dari muallim.
yaitu cerdas intelektual. Cerdas intelektual, poin yang pertama, di sini kita membuat media belajar ya, media belajar BPI. Media belajar BPI bagaimana kalau seandainya kita menyampaikan sesuatu pembelajaran terhadap anak, memang kita butuh suatu media agar mudah dipahami oleh anak-anak dari materi yang kita sampaikan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, membuat media belajar pelajaran TIK. Nah, di sini TIK. Jadi kita membuat pelajaran TIK itu seperti handphone, apakah itu komputer, apakah bentuk yang lain gitu ya, sehingga mereka tahu media yang dari TIK itu apa-apa saja. Kalau kita menjelaskan secara lisan saja tanpa ada media, mungkin mereka tidak bisa memahami. Tidak semua anak tuh paham, oh yang bentuknya laptop seperti apa, komputer seperti apa. Dengan adanya kita membuat media, mereka bisa memahami dengan materi yang kita sampaikan dan menunjang media yang sudah kita persiapkan. Terus yang ketiga yaitu outing class. Outing class. Outing class itu anak-anak tidak jenuh ya. Karena kenapa ada outing class? Biar anak-anak itu tidak jenuh belajar di dalam kelas. Nah, jadi mereka bisa belajar dari alam di luar. Nah, dari alam di luar sehingga mereka mudah mengerti bagaimana apa itu ciptaan Allah yang ada, langit, gunung dan lain sebagainya. Sehingga sedangkan mereka belajar di alam, mereka lebih dekat lagi dengan sang kholiknya gitu. Nah, terus yang keempat, market day. Market itu mengajarkan bagaimana mereka itu berwirausaha. Nah, sekaligus mengajarkan mereka bagaimana mengenal mata uang itu seperti apa, uang kembalian seperti apa, uang kertas gimana, uang koin yang seperti apa, sehingga media-media yang maksudnya dari poin-poin yang kita sajikan ini, sehingga itu dapat dipahami oleh anak-anak dengan baik dan benar. Kemudian kita lanjut ke yang kedua yaitu muajih. Muajih itu adalah cerdas secara spiritual. Di sini ya tadi yang pertama kita gambarkan juga otak manusia, ada gambar lampu Ustaz. Yang kedua muajih ini gambar Al-Qur'an spiritual. Gambar Al-Qur'an. Di sini bagaimana kita membiasakan dari hal yang pertama masuk kelas itu selalu menanyakan ke mereka bagaimana sholat 5 waktunya, siapa yang sudah sholat subuh. Jadi sampai kita membuka komunikasi dengan orang tuanya, bagaimana laporan-laporan sholat 5 waktu mereka dengan wali kelas, sehingga itu terjaga, sehingga kita tahu perkembangan bagaimana spiritual anak-anak kita walaupun tidak di sekolah seperti itu. Dan kedua itu sholat duha. Sholat duha juga kita selalu mengingatkan bagaimana pentingnya sholat duha, kenapa kita harus sholat duha, sehingga sholat duha tersebut bukan menjadi sebuah hal yang sekedar diucapkan, menjadi kebiasaan, sehingga menjadi kebiasaan mereka, sehingga kalau nggak sholat duha ada yang tertinggal seperti itu Ustaz. Yang ketiga, tilawah Al-Quran. Kalau misalkan yang kelas rendah Iqra ya, Iqra. Jadi setiap kita guru memang harus menanyakan, apakah hari ini nak, apakah sudah ada baca Quran apa belum, udah Iqra berapa. Kita harus tahu bagaimana capaian-capaian anak kita dengan tilawah Al-Qurannya atau Iqra yang dia bacakan, sehingga mereka merasa punya ikatan, diperhatikan oleh gurunya itu sendiri. Dan yang keempat, hafalan. Kita selalu ngecek hafalannya. Nah, walaupun kita bukan guru tahfiz, sebagai wali kelas atau gurunya, kita harus ngecek hafalan anak-anak itu sampai di mana capaian-capaiannya, dan juga membuka komunikasi dengan orang tua, karena waktu belajar di sekolah tidak panjang. Jadi mereka banyak belajarnya di rumah, sehingga kita bisa menargetkan anak-anak kita bisa banyak hafal ayat-ayat Al-Quran. Yang terakhir, safari anak soleh. Nah, safari anak soleh mengajarkan anak-anak kita itu bagaimana itu sholat bermasyarakat ya, sholat gitu, sholat di masjid. Apakah itu nanti ngikut acara-acara taklim di masjid, sehingga mereka tahu gitu bagaimana, oh ini loh gitu. Nah, anak-anak soleh itu mesti ikut kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Kemudian musrif ya, di sini kami kemarin salah tulis karena lihat di slide ya Ustaz, kami tulis mursyid. Kalau musrif itu apa tuh? Cerdas secara emosional.
emosional. Sini kami gambarkan simbolnya love juga, hati. Walaupun hati bukan gambarnya love ya Ustaz, tapi simbolnya adalah love. Pertama, memberi nasihat. Nah, memberi nasihat sebelum masuk pelajaran, apakah itu di jam istirahat, kita selalu menasehatin anak-anak kita, sehingga karena mereka itu akan mudah mengingat kalau dengan tindakan-tindakan ya, dengan sebuah nasihat yang kita sampaikan, sehingga apapun yang mereka kesalahan, apakah itu ya bentuk yang mereka lakukan ya, yang mereka lakukan itu kalau sering kita nasihatin, maka itu tidak akan terjadi lagi ke depannya. Dan kedua, ice breaking. Nah, ice breaking itu ya seperti kita sama ketahui, anak-anak itu kan kalau biasanya belajar di di kelas itu mudah jenuh. Jadi kita awali dengan ice breaking dulu untuk memicu, memancing semangat mereka sehingga mereka bahagia dan senang dalam belajar. Kemudian yang ketiga, 5 pesan cinta. Ya, apapun itu tergantung di kelas masing-masing nantinya. 5 pesan cinta terhadap anak itu tentunya kebaikan ya terhadap anaknya itu, sehingga mereka merindukan ingin sekolah lagi besok. Ada kedekatan dengan guru-gurunya karena ada selalu pesan-pesan cinta yang disampaikan setiap hari kepada anak didiknya. Kemudian yang keempat, membuat membina adab dan akhlak mereka. Baik itu secara mungkin mereka pas istirahat diingatkan bagaimana minum dan makan dengan berdiri, dengan berlari, cari tempat duduk, terus membaca doa dan lain sebagainya. Sehingga kalau diingatkan dengan sehari-hari, dengan terus-menerus, sehingga membuat mereka itu menjadi suatu kebiasaan. Nah, kebiasaan tidak perlu diingatkan lagi, udah menjadi kebiasaan, dan itu menjadi satu hal yang bagus untuk anak-anak didik kita. Terakhir, memberikan reward kepada anak-anak kita. Nah, jadi reward itu biar semangat ya, biar semangat. Jadi anak-anak yang paling soleh, anak yang paling rapi, anak yang paling akhlaknya sopan santunnya bagus, yang paling jujur, kita kasih reward. Karena itu memicu semangat dan juga membuat perhatian juga pada orang tuanya. Oh, anak-anak saya, ternyata anak saya udah diapresiasikan, anak jujur, anak soleh, sehingga itu membuat semangat juga komunikasi dalam kerjasama antar guru dengan wali murid. Kita lanjut yang keempat, muadib. Muadib itu cerdas secara moral dan sosial. Di sini gambar tangan ya Ustaz, ada love-nya juga di atas. Sosial, dia sosial secara moral dan sosial. Ya, yang pertama itu kita memberikan mereka berbagi, mengajarkan mereka berbagi. Biasanya kalau kita biasa wali kelas punya trik masing-masing, apakah menyediakan kotak impak di kelas, apakah menyediakan kotak impak di sekolah, atau membiasakan mereka untuk berimpak atau berbagi dengan yang lain. Pas makan bersama, misalkan membiasakan mereka untuk berbagi, saling mencicipi makanan teman-teman yang lain, sehingga mereka tidak menjadi pribadi-pribadi yang pelit, yang mungkin ingin sendiri saja. Nah, itu membuat hal yang sangat bagus yang tertanam di pribadi-pribadi anak-anak didik kita. Dan yang kedua adalah membiasakan anak-anak makan dan minum duduk. Itu tadi, membiasakan. Tentu di sini secara mulanya dari gurunya harus memberi contoh terlebih dahulu. Karena anak-anak itu kadang-kadang sulit memahami apa yang kita sampaikan. Dan anak-anak itu mudah memahami apa yang dia lihat, sembari juga betul dengan kita menyampaikan, duduk akibat kalau makan terlalu berdiri akibatnya kita sakit ginjal misalnya, atau yang lain sebagainya. Kita contohkan dengan hal yang mungkin menyangkut dengan kesehatan mereka. Dan keempat, membiasakan anak-anak saling membantu. Apakah saat piket kelas, misalkan ada mungkin di suatu hari piket kelas hari Senin ada teman yang tidak hadir. Nah, ada teman yang tidak hadir sehingga untuk hari Senin itu tidak terlaksanakan piket kelasnya. Jadi di sini kita membiasakan bagaimana anak-anak didik kita bisa membantu temannya yang tidak hadir piket kelas hari itu biar piket kelas bisa terlaksana. Jadi mereka diajarkan saling membantu. Mungkin ini ada yang menyapu,
ada yang mengangkat bangku, atau lain sebagainya, saling membantu. Sehingga pekerjaan di kelas itu bisa terlaksana dengan baik. Terakhir, memberi tugas di rumah ya, maksudnya itu membantu pekerjaan rumah. Di sini udah kita laksanakan sebagian kita dari wali kelas ya. Wali kelas membiasakan, divideokan ya, nanti siapa yang membantu orang tua, mungkin nyuci sepatu sendiri, apa membantu cuci piring. Nah, kami kelompok lemang, Allahu Akbar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk presentasi optimalisasi peran guru. Baik, sebelum kami presentasi, kami akan memperkenalkan kelompok kami. Nama kelompok kami adalah kelompok lemang, yang mana lemang itu adalah salah satu makanan khas Kerinci. Kemudian kelompok kami terdiri dari Ana Elviana, saya sendiri, kemudian ada Pensi Sesti, ada Yuni Santi, dan selanjutnya ada Viola Aulia, seterusnya ada Eka Puspita Dewi. Baik, di dalam setiap kegiatan, tentu di setiap kegiatan sekolah tentunya guru sangat berperan dalam mengoptimalisasikan peran guru kepada anak. Salah satu sini adalah optimalisasi peran guru, ada terdiri dari kami megang nih. Kenapa? Di sini ada pertama ada mualim, muwajih, musyrif, muadib, dan mudarib. Baik, kami awali dengan yang pertama yaitu kecerdasan intelektual atau mualim. Nah, di sini kami ambil yang pertama itu mendidik dan membimbing dalam pembelajaran anak. Anak perlu dididik dan perlu dibimbing, karena tanpa bimbingan, tanpa didikan, anak itu tidak akan tahu mana yang benar dan mana yang baik. Jadi yang kedua, menambah minat baca anak. Kenapa? Untuk mencerdaskan intelektual seorang anak, tentu anak itu harus banyak membaca literasi. Bukan hanya dari guru saja, guru hanya memberi apa yang dia tahu, sementara anak bisa mencari literasi yang lain. Kemudian yang ketiganya, mengajak anak untuk berdiskusi. Kalau anak banyak kita ajak berdiskusi, otomatis mereka menyampaikan apa yang menjadi keinginan mereka, bagaimana proses mereka belajar. Kemudian yang kedua ada muwajih, cerdas, muwajih, cerdas spiritual. Cerdas spiritual ini termasuk ke dalam cerdas dalam memotivasi diri sendiri, memotivasi orang lain. Di sini kami akan memberikan, pertama mengarahkan anak untuk memberikan 5 pesan cinta. 5 pesan cinta yaitu 5 pesan cinta: jaga sholat, jaga aurat, jaga tilawah, jaga perbuatan, perbanyak salam. Selanjutnya kita terapkan lagi rukun iman, karena rukun iman sudah menyangkut semua motivasi, semua aspek dari dalam spiritual kita. Kemudian kita lanjut kepada musyrif, cerdas emosional. Nah, di sini yang sangat intinya, kalau seorang anak sudah cerdas emosional, otomatis rasa belajarnya akan terasa nyaman. Baik, di sini cerdas emosional yang pertama yaitu melatih keterampilan anak untuk berkomunikasi. Contohnya, ketika anak-anak bergaul, mereka kita ajarkan biasanya mereka berkata gini, "Empu nak kemana?" kalau bahasa Kerincinya Ustadz. Tapi kalau di SDIT setidaknya antum mau kemana. Jadi kita melatih komunikasinya dulu. Kalau ketika komunikasi sudah dilatih secara baik, otomatis akan mengurangi perdebatan antara anak. Ayah empu dari mana? Sepertinya ayah empu mana? Itu kan sangat kasar kalau di Kerinci. Tetapi ketika komunikasi kita ajarkan, abimu di mana? Komunikasinya akan stabil. Selanjutnya, menerapkan peraturan 5S. Dalam sosial tidak hanya kegiatan, di pergaulan pun mereka sosial. 5S, senyum, sapa, salam, sentuh. Senyum, sapa, salam, sentuh, sopan. Nah, ketika mereka sudah merasa itu semua sudah diterapkan kepada diri mereka, maka emosional itu akan merasa stabil. Ketika mereka datang aja sudah tersenyum, apalagi yang lain. Jadi emosional saat belajar itu akan tercapai. Kemudian selanjutnya,
membantu anak mengenal emosinya. Nah, di sini sangat penting seorang guru. Ada yang anaknya saat belajar emosinya memuncak. Nah, ketika kita ajak mereka berdiskusi, ayo nak kita kesini, kita paham apa emosi yang misalkan kamu saat apa ketika kamu emosimu akan tinggi. Anak-anak tuh kan oh ustazah, ketika saya diganggu orang, saya nggak bisa tenang. Jadi kita tahu, mari kita atur emosi anak. Selanjutnya, memberikan contoh yang baik dalam berperilaku. Nah, dalam berperilaku sehari-hari, kita tentunya bukan anak saja yang kita suruh emosinya baik, kita juga. Saat masuk kelas, kita tersenyum. Saat menutup pelajaran, kita pun tersenyum. Kemudian ada lagi di situ, ya 4 aja. Ini 4, mengatur perilaku dalam berperilaku. Kemudian lanjut kepada muadib, cerdas, moral, dan sosial. Cerdas, moral, dan sosial ini ada 3 yang kami ambil. Yang pertama, membiasakan anak ikut dalam kegiatan sosial. Contohnya ada gotong royong di masyarakat, kita arahkan. Nanti nak, kalau ada kegiatan di masyarakat, jangan hanya berdiam tangan. Silakan masuk ke dalam. Kemudian yang kedua, menanamkan sikap peduli terhadap orang lain. Ketika orang lain jatuh, kebanyakan sekarang anak-anak kalau tidak kita terapkan, orang lain jatuh, apa yang terjadi pertama? Contoh di sekolah, anak-anak lebih tertawa, bukannya menolong dulu. Nah, biasanya di kelas kami menerapkan, ada kawan yang jatuh, bantu dulu baru tertawa. Boleh tertawa, tapi jangan, kadang-kadang sering terjadi anak menangis. Kenapa nangis? Oh, padahal tidak sakit. Kawan tuh tertawa, kenapa menangis? Oh, tadi ustazah dia tuh tertawakan saya. Nah, jadi di situ timbul apa? Nah, sekarang bantu dulu kawan, silahkan tertawa. Nanti setelah kawannya stabil, emosinya stabil. Masih juga di situ menerapkan peraturan 5S masih juga. Kemudian hanya 3 itu, mungkin banyak dari antara lainnya, kami ambil 3 untuk menghemat waktu. Lanjut kepada yang terakhir, mudarib. Nah, mudarib ini di SDT mungkin kita tidak mengingkari bahwa banyak anak-anak yang termasuk dalam cerdas kinestetik, yaitu gerak. Di sini termasuk banyak gerak. Nah, di sini kami mengambil ada 5 item di sini. Yang pertama, terlibat langsung dalam kegiatan anak. Misalkan bukunya berserakan, kita tidak hanya bisa menyuruh. Setidaknya seorang guru ambil buku langsung, nah ayo kita susun buku. Jadi kita terlibat langsung dalam sebuah kegiatan anak. Karena anak kalau tanpa kita contohkan, mereka tidak akan istilahnya sempurna dalam melakukan sesuatu. Kemudian mendukung hobi anak. Ketika kita berjalan, kita lihat anak yang hobinya main bola, mainnya di kelas. Setidaknya kita panggil seorang anak, antum hobi bola, oke, nanti ustaz masukkan ke sini ya. Berarti kita mendukung hobi seorang anak. Kemudian memberikan apresiasi jika mencapai hasil yang diinginkan. Ketika mereka berhasil dalam suatu tujuan, sebaiknya kita mengapresiasi mereka walaupun hanya dengan 1 buah permen. Kemudian kenalkan konsep dengan gerak. Mengenalkan konsep itu dengan gerak, bukan hanya dengan suara. Kemudian yang terakhir, libatkan anak dalam kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Kita sudah tahu anak itu aktif, kemana-mana hobinya main bola, hobi nendang batu, hobi nendang pot bunga. Ada apa salahnya kita petakan, nanti nak kamu masuk ke kegiatan ekstrakurikuler. Mungkin banyak lagi yang termasuk dalam optimalisasi peran guru, cuma kami hanya mengambil